Di rumah belajar dan radio edukasi telah tersedia banyak konten yang bisa diakses secara gratis dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, saya berharap di gawai Bapak Ibu sudah terpasang aplikasi radio edukasi dan rumah belajar. Atau Bapak Ibu bisa mengunjungi laman radio edukasi ataupun rumah belajar ataupun aplikasi lain yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, mungkin saya akan menjelaskan apa itu radio edukasi. Jadi radio edukasi itu merupakan salah satu produk unggulan dari BBM-RPK yang berbentuk radio streaming yang menyajikan siaran pendidikan baik untuk formal maupun non-formal, informasi ataupun berita pendidikan, dan acara-acara yang bersifat edutainment. Nah, bila Bapak Ibu berkunjung ke laman atau aplikasi radio edukasi, ada banyak sumber belajar yang berbasis audio yang dapat diunduh dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran. Nah, ini adalah tampilan produk media audio pembelajaran yang ada di web maupun aplikasi radio edukasi. Jadi di sana lengkap, ada yang untuk PAUD, untuk SD, SMP, SMA, untuk siswa kebutuhan khusus tunanetra, maupun untuk pendidikan karakter dan pengetahuan umum. Nah, baru-baru ini kami membuat inovasi baru dengan menciptakan katalog produk. Jadi di situ dilengkapi dengan QR code. Ketika kode tersebut dipindai, maka Bapak Ibu akan langsung dilarikan ke web yang isinya sama dengan yang ada di aplikasi ataupun web radio edukasi. Jadi bisa lebih praktis. Nah, pada kesempatan ini ada 3 praktik baik yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru dengan memanfaatkan radio edukasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pemanfaatan sumber belajar di RE untuk pembelajaran bahasa Inggris, kemudian yang kedua untuk pembelajaran di PAUD, dan yang ketiga untuk pendidikan karakter dan budi pekerti. Nah, ini adalah beberapa produk media audio bahasa Inggris yang ada di radio edukasi. Ada ratusan Bapak Ibu. Misalnya kita punya namanya English Audio Resources. Kita biasa panggil IOR. Ada 80 program. Kemudian kita punya Smart English Today, ada 110 program. Nah, keduanya itu ditujukan untuk siswa SMP dan SMA. Dan konten-kontennya itu dikembangkan sesuai dengan kurikulum 2013. Jadi akan sangat relevan sebagai sumber belajar yang bisa dipergunakan oleh Bapak Ibu, terutama yang guru bahasa Inggris. Kita juga punya produk bahasa Inggris yang sifatnya lebih umum. Namanya English Audio Dictionary. Ini berupa kamus idiom dalam bahasa Inggris. Ada 80 program. Kita juga punya Daily English Conversation sebanyak 60 program. Jadi meskipun EAD dan DEC itu bersifat umum, tapi bisa juga digunakan sebagai pengayaan untuk mendukung pembelajaran bagi siswa SMP dan SMA. Kita juga punya produk namanya Maju Netra Bahasa Inggris. Kalau ini semula itu ditujukan untuk membantu anak-anak atau siswa-siswa tunanetra dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional. Jadi semacam pembahasan soal yang biasa muncul di ujian nasional. Semua pengisi suara yang digunakan dalam program-program bahasa Inggris tadi untuk yang bahasa Inggris adalah native speaker. Jadi di sini bisa digunakan sebagai modeling contoh pengucapan bahasa Inggris yang benar. Kita juga punya produk lama bahasa Inggris namanya MAPP Bahasa Inggris untuk SD dan juga untuk SMP.
Tapi kalau untuk yang produk lama ini kita memang belum menggunakan native speaker sebagai pengisi suaranya. Nah, ini hanya penjelasan tadi. Nah, ini Bapak Ibu, pada tanggal 21 Juli sampai 4 Agustus 2020 kemarin, kita mengadakan kegiatan namanya fasilitasi online pemanfaatan model media audio untuk pendidikan menengah pertama, yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris. Tapi meskipun itu di bawah bendera fasilitasi, yang kami lakukan bukan sekedar fasilitasi, tapi di situ ada juga sosialisasi, bimbingan teknis, sekaligus juga layanan konsultasi. Nah, di sini kami menghadirkan itu ketika pembukaan itu ada native speaker, kemudian ada Pak Rahmadi dan Ibu Kepala Balai, Ibu Orela Irma. Kemudian di kelas paralel kami ada narasumber 4 guru penggerak, ya, yang mendampingi para peserta. Jadi kegiatan ini melibatkan 140 guru bahasa Inggris SMP yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ini tahap 1 ya, tapi berikutnya ini kami akan merencanakan untuk yang guru bahasa Inggris dalam lingkup yang lebih luas yaitu nasional gitu. Nah, ini terima kasih sebelumnya kepada 4 guru penggerak yang telah bergabung. Ada Ibu Laili dari SMP Negeri 5 Panggang, kemudian Pak Dera dari SMP 5 Ngawen, Bu Astri dari SMP Negeri 2 Kalasan, dan Pak Yoyo dari SMP Negeri 1 Blitar. Keempat guru hebat ini masih muda-muda, ini sudah sebagai early user, sudah melakukan praktik baik menggunakan media audio bahasa Inggris dalam pembelajaran. Dan mereka sudah berbagi dengan menyusun 3 skenario pembelajaran dalam pemanfaatan media audio bahasa Inggris yang ada di BBM RPK. Nah, ini 3 skenario tersebut, ini ada yang pertama itu pembelajaran skenario pertama itu untuk pembelajaran mandiri. Jadi siswa diberi semua file lengkap dengan bahan penyertanya, mereka diminta untuk mempelajari sendiri di rumah. Nah, kalau yang di sebelah itu, tampilan itu adalah tampilan bahan audio bahasa Inggris IOR yang siap diunduh. Itu salah satu contoh saja. Di situ ada 5 file audio, lalu yang satunya itu panduan pemanfaatan. Jadi diberikan saja, anak disuruh belajar. Itu yang skenario pertama. Yang skenario kedua itu guided learning, jadi dengan bantuan guru. Jadi dengan panduan guru. Di sini semacam flip classroom. Jadi sebelum sinkron, siswa itu mendapatkan input teks. Kemudian mereka menyimak audio dan memahami teks secara mandiri. Baru guru melakukan bimbingan secara sinkron. Dan seterusnya itu. Kemudian yang skenario ketiga itu masih guided learning dengan pendekatan genre based. Jadi di situ mulai dari building knowledge of the field sampai independent construction of the text. Itu dilakukan dalam beberapa kali pertemuan dan menggabungkan bahan belajar yang bukan hanya IR saja, tapi juga SET, EAD, dan juga DEC. Nah, itu skenario yang sudah disusun. Dan detailnya seperti apa template skenario pembelajarannya, yang mungkin semacam RPP 1 lembar, itu sudah dibagi oleh Bapak Ibu guru penggerak ya. Nah, ini contoh praktik baik yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Ini sebagian contoh saja. Yang pertama ini praktik baik dari Ibu Mursihati dari guru bahasa Inggris di SMP Negeri 16 Yogyakarta. Jadi beliau memanfaatkan media WhatsApp itu untuk sebagai sarana komunikasi, apa yang harus dilakukan. Kemudian menggunakan Google Classroom sebagai semacam lemari penyimpanan. Jadi file bahan pembelajaran diunggah di situ, termasuk nanti ketika siswa harus mengupload tugas dan seterusnya. Sedangkan mungkin untuk diskusi pembahasan dilakukan melalui media WhatsApp. Bisa memaksimalkan fitur yang ada di sana, mungkin video, kemudian voice notes dan sebagainya. Yang kedua, ini praktik baik. Contoh yang kedua ini dari Ibu Rima, guru SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin Gunung Kidul. Beliau memaksimalkan pemanfaatan WhatsApp, kemudian untuk seru-seru, ada unsur kompetisi dan sebagainya, menggunakan quizzes. Jadi di situ dimasukkan soal pertanyaan dari media audio IOR di situ kebetulan ya yang digunakan.
tentang topik congratulating gitu ya. Jadi mereka terus harus memilih opsi jawaban dengan mendengarkan audio bahasa Inggris IA yang sudah ada. Nah, ini kemudian akan tampil siapa yang jadi pemenangnya. Itu. Nah, yang kedua, praktek baik kedua yang akan saya sampaikan yaitu pemanfaatan sumber belajar yang ada di radio edukasi untuk pembelajaran di PAUD. Kita juga punya ratusan konten untuk PAUD. Sampai saat ini yang sudah diunggah itu ada sekitar 379 judul. Dan kita tahun ini masih memproduksi lagi bahan belajar untuk PAUD, termasuk yang untuk bahasa Inggris masih diproduksi lagi. Jadi dari yang ada itu akan semakin bertambah dan semakin bertambah, sehingga bisa memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, kemudian ini apa saja yang media audio yang ada di PAUD itu? Macamnya macam-macam, Bapak Ibu. Nah, ini ada gerak dan lagu anak ceria, ada 30 program, kemudian ada cerita ekspresi dan imajinasi anak, aku kenal suara itu, kemudian macam-macam, termasuk PAUD cerita dan permainan. Jadi kalau di PAUD itu kita menggabungkan antara unsur bermain, bernyanyi, bercerita, dan bergerak. Dengan dikombinasikan, disusun menjadi sebuah media yang siap dipergunakan untuk anak-anak. Dan saya kira media audio itu tidak akan kehilangan tempatnya, terutama untuk anak-anak usia dini. Saya kira kan 3 modal utama belajar kita itu kan yang pertama pendengaran, penglihatan, baru kemudian hati. Nah, pendengaran itu yang paling sempurna sejak anak lahir gitu ya. Baiklah, saya lanjutkan. Nah, ini kita sudah melakukan Pak Parti. Ya. Mohon maaf, waktunya tinggal 1,5 menit lagi untuk Mbak Parti. Oh iya, mungkin iya ternyata harus hemat ya. Mungkin untuk yang terakhir, saya berikan aja contoh praktik baik pemutaran video untuk PAUD. Kalau yang untuk karakter nanti bisa dieksplor lebih lanjut gitu ya. Mungkin bisa minta tolong untuk diputarkan video ini yang dari TK Cahaya Bangsa nomor 3 gitu ya. Kita simak ya. Halo friends, bertemu lagi dengan Zul dan Sasita dalam kegiatan belajar bersama Radio Edukasi. Kamu bilang sama Pak Guru? Siva lucu sekali. Anak-anakku, Aldi tiba-tiba tersedak ketika dia tertawa terbahak-bahak dan mulutnya masih penuh dengan makanan. Kemudian, Siva Kita akan belajar bernyanyi musik. Singing. Wow, singing ya friend ya? Yap. Ayo kita makan lagi. Kayak tomat serta banyak nasi. Banyak sehat dan kuat selalu. Lalu makan pagi nanti digait sama Tobi. Bagaimana anak-anak? Bisa dimulai ya? Bisa. Nah, kita mulai dari tim A yang akan menebak bunyi. Selanjutnya, tim B juga akan menebak bunyi. Demikian seterusnya.